Pada masa berabad-abad yang lalu, dunia pernah memiliki perpustakaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Memuat berbagai naskah kuno yang tak ternilai, perpustakaan ini berdiri pada abad ketiga sebelum Masehi dan menjadi primadona tempat persinggahan bagi para cendekiawan dunia. Namun, sayangnya perpustakaan ini menghilang. Perpustakaan ini dikenal juga dengan nama Perpustakaan Alexandria. Perpustakaan Alexandria atau Iskandaria merujuk pada tempat yang sama. Perbedaan nama ini hanya karena perbedaan perebutan oleh bangsa Barat dengan bangsa Arab. Orang Barat mengenalnya dengan nama Alexandria, sementara bangsa Arab menyebutnya Iskandaria. Perpustakaan Alexandria didirikan pada masa pemerintahan Ptolemeus II dari Mesir pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Cikal bakal pembuatan perpustakaan ini sendiri didahului oleh pendirian kuil bagi para musai yang dilakukan oleh ayah Ptolemeus II, yaitu Ptolemeus I yang bernama Soter. Ia mendirikan kuil bagi para musai yang disebutnya sebagai Musaeum, yang menjadi asal mula dari kata museum. Sebelum kita membahas mengenai perpustakaan terbesar dalam sejarah ini, mari kita melihat ke kota di mana tempat perpustakaan ini berdiri. Kota Alexandria adalah sebuah kota megah dengan bangunan-bangunan yang menakjubkan. Salah satu bangunan yang terkenal adalah sebuah mercusuar bernama Pharos dengan tinggi 110 meter. Saat itu, bangunan ini dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Di sana pula terdapat makam Alexander Agung. Di bawah pemerintahan Ptolemeus, Alexandria bukan hanya berubah menjadi kota megah dengan bangunan-bangunan menakjubkan, tetapi juga menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan dunia. Selain itu pula, kota ini terkenal sebagai kota yang menjunjung intelektualitas, serta menjadi tujuan bagi para cendekiawan dunia sebagai tempat belajar. Perlu diketahui bahwa keluarga Ptolemy secara turun-temurun merupakan orang-orang yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan raja-rajanya. Misalnya Ptolemy I yang bernama Soter merupakan ahli sejarah. Ptolemy II bernama Philadelphus dikenal sebagai ahli hewan. Ptolemy III bernama Ergutes adalah ahli literatur. Bahkan Ptolemy IV adalah seorang penulis naskah drama pada masanya. Nah, keluarga inilah yang kemudian mendirikan perpustakaan kerajaan yang pada awalnya didirikan beserta kuil Dewi Muse. Tempat ini kemudian segera saja menjadi primadona dan daya tarik kerajaan bagi orang-orang bijak dari seluruh dunia untuk datang mengunjungi Mesir. Memiliki perpustakaan megah dengan kumpulan koleksi naskah-naskah berharga, rupanya telah menjadi semacam ajang gengsi untuk pembuktian bahwa intelektualitas mereka berada jauh lebih tinggi dibandingkan bangsa lainnya. Para penguasa saat itu pun sangat terobsesi untuk memperbanyak koleksi perpustakaan. Para penduduk diwajibkan untuk memberikan naskah kepada perpustakaan, bahkan kapal-kapal yang singgah sampai digeledah oleh prajurit istana.
Naskah yang didapatkan kemudian akan disalin. Salinannya itu diberikan kepada pemiliknya, sedangkan yang asli akan disita negara demi memenuhi koleksi perpustakaan saat itu. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Ptolemeus III, di mana perpustakaan Alexandria mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tak kurang dari 700.000 naskah berupa gulungan papirius menjadi koleksi perpustakaan ini. Berbagai macam jenis naskah, mulai dari agama, puisi, sejarah, filsafat, pengobatan, retorika, ilmu pengetahuan, hingga hukum ada di perpustakaan ini. Para tokoh termasyhur dunia dikabarkan pernah berada di perpustakaan ini dan menghasilkan karya-karya penting dalam ilmu pengetahuan. Tempat ini bahkan merupakan tempat bersejarah di mana para cendekiawan Yahudi sebanyak 72 orang saat itu menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Ibrani ke bahasa Yahudi yang kemudian menghasilkan karya fenomenal Septuaginta yang kemudian menyebar ke berbagai negara di dunia. Keberadaan perpustakaan Alexandria dulu bahkan tidak pernah diketahui. Keberadaannya ini mulai diketahui pada zaman modern dan mencuri perhatian banyak orang tak kala sebuah inskripsi kuno karya Tiberius Claudius Balbius dari Roma yang menyebut-nyebut soal perpustakaan ini. Dalam bukunya, ia mengatakan bahwa terdapat perpustakaan yang sangat besar berada di Alexandria, dibangun pada masa pemerintahan dinasti Ptolemy di Mesir. Segera setelah itu, banyak yang mulai mencari tahu mengenai perpustakaan ini dan mengapa perpustakaan ini bahkan tidak lagi tersisa di zaman modern. Apa yang sebenarnya terjadi pada perpustakaan terbesar dalam sejarah umat manusia itu? Ada beberapa teori yang mencoba menjawab mengenai lenyapnya perpustakaan kuno Alexandria. Teori pertama yaitu peristiwa pembakaran kota yang dilakukan oleh Julius Caesar pada tahun 48 sebelum Masehi. Saat itu, Caesar masuk ke Mesir dan menyerang pasukan Ptolemy VIII. Mereka juga melakukan pembakaran pada berbagai fasilitas kerajaan, yang sialnya juga merambat ke sebuah ruangan yang berisi penuh dengan gulungan papirius. Tempat itu diduga kuat tak lain adalah perpustakaan Alexandria. Teori kedua menyatakan bahwa lenyapnya perpustakaan Alexandria terjadi karena penyerangan dan kekacauan di Alexandria yang terjadi pada sekitar tahun 272 Masehi. Saat itu, terjadi perang antara penganut Kristen dengan orang-orang penganut pagan. Penganut Kristen menginginkan dihilangkannya kepercayaan dan budaya pagan menyembah berhala di tanah Mesir. Hal ini kemudian memicu peperangan yang merembet pada terbakarnya perpustakaan Alexandria. Meskipun begitu, teori ini masih diperdebatkan. Perpustakaan Alexandria dibangun kembali dan mulai dibuka untuk umum pada Oktober 2002 yang lalu. Pembangunannya menghabiskan dana sekitar 230 juta US dollar. Perpustakaan yang kini bernama Bibliotek Alexandria berdiri kokoh di dekat perpustakaan Alexandria yang lama. Dengan arsitektur bangunan yang megah dan unik, perpustakaan ini terlihat mencolok dari kejauhan. Konon, arsitektur bangunan ini dibuat menyerupai aslinya.